Halo my boy, my gang, bertemu lagi dengan saya Bintang Lubis di channel Bintang Lubis, channel yang membahas tentang sejarah yang pastinya akan menambah edukasi untuk kita semua. Dan malam ini saya akan mengulas tentang asal-usul gula. Di mana sih pertama kali gula itu diproduksi dan bagaimana perkembangannya hingga bisa sampai seperti sekarang? Karena saat ini kita tahu gula merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Namun berbeda dengan zaman dulu gula ini merupakan barang mewah dan langka. Jadi bisa dibilang gula merupakan koleksi orang-orang kaya pada saat itu. Karena selain harganya mahal, barangnya langka, produksi gula pada saat itu juga belum sebesar seperti sekarang. Jadi wajar saja saat itu gula menjadi barang mewah. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, teman-teman silahkan klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Gula telah diproduksi di India pada zaman kuno. Pada saat itu, gula merupakan barang langka dan harganya pun sangat mahal. Oleh karena itu, orang-orang di sebagian besar belahan dunia lebih memilih menggunakan madu sebagai bahan pemanis untuk makanan dan minuman mereka. Selain menggunakan madu, orang-orang juga menggunakan tebu dengan cara mengunyah dan mengambil airnya yang manis. Tebu adalah tanaman asli dari India dan Asia Tenggara. Salah satu referensi sejarah tentang tebu adalah berasal dari bangsa Tiongkok pada abad ke-8 sebelum Masehi yang mengatakan bahwa pengolahan tebu berasal dari India. Waktu itu tebu masih dianggap sebagai bahan yang tidak penting oleh masyarakat setempat. Hingga pada akhirnya orang-orang India menemukan cara bagaimana mengolah jus tebu menjadi butiran-butiran kristal yang lebih mudah disimpan dan diangkut. Metode ini ditemukan sekitar abad ke-5 Masehi. Dalam bahasa India setempat, butiran-butiran kristal ini diberi nama kanda. Dan beberapa abad kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi candy. Para pelaut India yang membawa mentega dan gula lalu memperkenalkan pengetahuan mereka tentang gula di sepanjang rute perjalanan perdagangan mereka. Hingga kemudian seorang biksu Buddha dari India membawa metode kristalisasi gula ini ke Cina. Selama masa pemerintahan Harsa di India Utara, orang-orang India pergi ke dinasti Tang di Cina untuk mengajarkan metode penanaman tebu setelah sebelumnya Kaisar Taijong dari Tang mengutarakan minatnya pada gula. Setelah itu Cina pun langsung mendirikan perkebunan gula pertamanya pada abad ke-7. Hingga kemudian gula pun menjadi bahan pokok untuk bahan masakan di Cina, India, dan Timur Tengah. Seiring berjalannya waktu, metode pembuatan gula pun sudah semakin menyebar hingga ke daerah Timur Tengah. Namun pada saat itu gula hanya dijadikan untuk tujuan pengobatan saja. Hingga pada saat Perang Salib di Timur Tengah, para tentara salib membawa gula ke Eropa. Dan masyarakat Eropa pada saat itu menyebutnya dengan nama garam manis. Pada awal abad ke-12, Venesia mengakuisisi beberapa daerah di Lebanon dan mendirikan perkebunan tebu untuk memproduksi gula yang nantinya akan diekspor ke Eropa. Hingga sampai abad ke-14, Venesia pun menjadi pusat penyulingan dan pendistribusian gula di Eropa. Pada abad ke-15, sebuah perkebunan tebu dibangun di Madeira dan Kepulauan Kanari yang terletak di Spanyol. Saat itu, gula tidak lagi menjadi barang langka dan lebih mudah ditemukan. Akan tetapi, harganya masih sangat mahal. Pada abad ke-18 ketika gula sudah semakin banyak tersedia dan harganya pun sudah lumayan rendah, gula menjadi semakin populer. Pada abad ke-19, gula pun sudah menjadi bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, gula mulai diproduksi pada saat orang-orang Belanda mulai membuka koloni di Pulau Jawa. Perkebunan tebu pun mulai dibangun. Batavia merupakan tempat pertama didirikannya perkebunan tebu di Indonesia, lalu berkembang ke arah timur. Puncak kegemilangan perkebunan tebu di Indonesia dicapai pada awal tahun 1930. Sebanyak 179 pabrik gula dan memproduksi gula sebanyak 3 juta ton gula per tahun hingga menjadikan Indonesia sebagai negara importir gula. Namun setelah Perang Dunia Kedua hanya tersisa beberapa pabrik saja yang aktif. Lalu pada tahun 1950 sampai sekarang Indonesia pun bangkit dan kembali menjadi negara pengimpor gula di dunia. Itulah tadi cerita tentang asal-usul gula. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini dan nantikan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih.